Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Muhsin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya sampaikan tentang ibadah. Ibadah itu ada 3, ibadah badaniyah, ibadah maliyah, ibadah qalbiyah. Di bulan puasa ibadah 3-tiganya ini semua dilakukan. Ibadah badaniyah, ibu berpuasa. Puasanya orang yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, maka setiap gerakannya semua tercatat pahala. Misalkan ibu dari rumah berjalan tidak ada tujuan, misalkan hanya keliling saja, itu bergeraknya ibu berpahala. Kenapa? Karena sedang dalam puasa. Ibu berkedip mata ibu, padahal tidak ada tujuan, hanya berkedip, itu kedipannya kedipan orang berpuasa berpahala. Maka seluruh aktivitas ibu dicatat sebagai pahala karena bergeraknya aktivitasnya orang puasa. Jadi ibu jangan malas-malas bersih-bersih rumah, apalagi diniatin bismillahirrahmanirrahim. Karena ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang pure ibadah, yang murni ibadah, sholat, puasa, kemudian berzikir. Nah, ada ibadah yang tidak pure ibadah, ada amal tidak berbentuk ibadah. Masuk ke toilet ibadah atau bukan? Bukan. Masuk ke toilet ibadah atau bukan? Ada perintah, wahai orang yang beriman, masuklah kau ke toilet. Ada? Enggak ada kan? Ke toilet karena udah kebelet Pak Ustaz, bukan karena perintah. Kalau ibu nunggu perintah, wahai orang beriman, setiap maghrib kamu masuk ke toilet, ibu terserah kan kapan masuk ke toilet kan? Sesuai kondisi perut Pak Ustaz. Kalau udah nggak tahan, daripada nyembur ke sarung, akan itu. Sekarang saya tanya, ke toilet ibadah atau bukan? Sekarang saya tanya dulu, jangan. Masuk ke toilet ibadah atau bukan? Tidak. Bisa jadi ibadah? Dengan cara? Itu maksud saya. Karena ada orang tak baca doa bukan ibadah, tapi ibu bisa jadi ibadah kalau baca ini namanya ghairu mahdhah, ibadah yang tidak murni perintah Allah. Seperti contoh bersihkan kasur, ibadah atau bukan? Wahai perempuan solehah, bersihkanlah kasur. Ada hadisnya selain? Nggak ada kan? Bukan ibadah, aktivitas, tapi bisa menjadi ibadah kalau ibu niatkan bismillahirrahmanirrahim karena menjaga kebersihan. Karena ada orang bersihkan kasur karena dia kerja di situ. Betul tak? Mohon maaf, jadi ART, setrika baju. Kalau nggak digaji nggak kerja dia. Maka itu pure, bukan ibadah. Jadi itulah perbedaan ibadah dengan amal. Makanya kalau amal, ada amal soleh, ada amal baik, amal buruk. Makanya jangan dianggap kita beramal. Beramal apa dulu? Makanya bedakan amal dan ibadah. Amal itu perbuatan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berarti ada amal buruk, ada amal baik. Kalau bisa menjadi ibadah, amal baik itu diawali dengan perbuatan bismillah. Jadi bersihkan kasur, nyapu halaman, itu semuanya amal. Tapi amal baik, tapi bisa berubah jadi ibadah kalau kita niatin. Saya bersihkan ini karena perintah Nabi. At-tahuru syatrul iman. Suci itu bagian dari iman. Kalau an-nadhafatu itu bukan hadis. Jadi, nah sementara apa perbedaan lagi ibadah yang murni ibadah dengan bukan ibadah? Kalau murni ibadah tidak bisa diotak-atik. Seperti contoh, puasa ibu udah mulai dari kapan? Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari. Tiba-tiba ada orang buka puasanya bukan jam 6, bukan jam 6.30, buka puasa jam 10 habis tarawih. Kenapa kau buka puasa habis tarawih? Semakin lama kita buka, semakin banyak pahala. Bohong ini namanya. Paham? Sholat duhur 5 rakaat.
Kenapa kau sholat duhur dimaafkan? Semakin banyak rakaatnya, semakin banyak pahala. Bongak kau. Orang Melayu kan bongak. Jadi kalau pure ibadah tidak bisa di otak, tak bisa di otak-atik. Tapi kalau bukan ibadah bisa dikreasikan, baca Quran. Pure bukan ibadah. Dia amal saja, amal perbuatan baik. Maka baca Quran kapan saja. Boleh di atas kasur, boleh di atas motor, boleh di atas mobil. Tidak ada larangan. Tapi kalau sholat kan harus suci. Ada sholat nggak pakai baju? Harus. Berarti kalau ibadah pure itu tak bisa di otak-atik karena ada syarat dan rukunnya. Jadi kalau sholat harus menghadap kiblat, bukan sembarangan. Tapi kalau baca Quran, boleh nggak kita menghadap ke utara? Boleh. Karena baca Quran pure bukan ibadah asli, tapi dia amal perbuatan baik. Nah, itu maksudnya. Jadi ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Sama dengan, mohon maaf, menikah, bukan menikah, mohon maaf sekali, bersetubuh, itu ibadah atau bukan? Tapi apa Bu? Tapi kewajiban. Apa bedanya ibadah dengan kewajiban? Maka dulu sahabat, kenapa saya jelaskan seperti ini? Sahabat nanya, ya Rasulullah, apakah berhubungan dengan suami istri itu ibadah? Apa kata Rasulullah? In wada'ahu fi haramin hallahu wizrun. In wada'ahu fi haramin hallahu wizrun. Kalau seumpama perbuatan bersetubuh itu ditaruh di tempat yang haram, apakah dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Berarti itu ibadah. Makanya banyak laki-laki tak bilang-bilang sama istrinya menikah lagi. Kenapa abang tak bilang? Rupanya anaknya sudah 8 tahun umurnya. Bini yang kedua, kenapa Pak gak bilang sama saya, kata istri pertama? Menikah itu ibadah deh. Kita betul suami ini kan. Ibadah tidak boleh riak deh, harus aku dengan Allah yang tahu. Terima nggak seperti ini kalau suami seperti ini? Enggak, ya. Jadi sekarang tahu kan ibadah, bahkan seperti itu pun maka ibu ketika mohon maaf jangan menolak sama suami, apapun keadaannya, jangan menolak. Kan itu jawabannya hadis. Ini bukan tentang itu, saya tidak paham dengan apa namanya berfokus konsentrasi dengan masalah itu. Intinya jangan sampai mengecewakan suami ketika suami berkehendak seperti itu. Jadi ibadah pertama itu adalah ibadah badaniyah yang digerakkan dengan badan. Yang kedua ibadah maliyah. Apa ibadah maliyah itu Pak Ustadz? Harta. Zakat fitrah dibayarkan kapan? Bulan Ramadan. Kalau dibayarkan sebelum bulan Ramadan, itu namanya hukumnya mubah, boleh. Boleh Pak Ustadz bayar zakat fitrah sebelum Ramadan, monggo. Tapi waktunya waktu mubah, boleh saja. Kalau bayar zakat fitrah di awal Ramadan, silahkan. Namanya sunnah. Dari mulai tanggal malam 1 Ramadan sampai tanggal malam 30, kalau sampai 30 itu hukumnya waktunya waktu sunnah. Waktunya ya, membayarkan di waktu Ramadan itu sunnah. Membayar zakat fitrah di sebelum Ramadan mubah, boleh. Kapan wajib membayarkan zakat? Malam tanggal 1 Syawal. Kalau sudah masuk maghrib diumumkan oleh sidang isbat mu'in bahwa besok hari raya Idul Fitri, maka dia mulai dari maghrib itu kan sudah malam 1 Syawal kan? Pergantian tanggal hijriah kapan? Maghrib. Malam-malam 1 Syawal itu maka ibu waktunya wajib bayar situ. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Kalau ada orang melahirkan di malam 1 Syawal, bayinya wajib zakat fit, meskipun bayi ini tidak sempat berada di bulan Ramadan. Ini penting pemahaman. Jangan disangka bayi saya kan gak sempat Ramadan kemarin Pak Ustaz hidupnya. Tapi kapan lahirnya? Lahir di malam 1 Syawal. Sampai kapan waktu wajib? Sampai khotib naik mimbar ketika khutbah Idul Fitri. Jadi kalau ada orang lahir pun subuh-subuh malam 1 Syawal, sebelum di masjid ibu di sini naik khotib ke mimbar, maka wajib zakat fitrah. Jadi kalau ada seorang ibu hamil, dia saking pelitnya nggak mau bayarkan bayinya zakat fitrah, ditahan aja nggak usah keluar. Kenapa Mama? Udah buka 9 Mama, buka sampai berapa Bu Cici?
Orang melahirkan buka sampai berapa? 10. 10 apa? 11. Gimana udah melahirkan semua kata-kata? Sampai Ibu Cici sampai 10. Oh, bidan mana bidan? 10 apa 9, Bu? 10. Mama sudah buka berapa pintunya? 9, Bang. Ya udah keluarin, tahan Bang, nanti bayar zakat fitrah kita. Gitu. Dari saking pelitnya la ilaha illallah. Gimana Bang? Tunggu khotib naik mimbar. Kalau khotib naik mimbar, keluarkan kita Bang. Ini dari saking pelit. Contoh yang kedua, orang meninggal. Kalau ibu punya orang tua atau siapapun, mudah-mudahan panjang umur, meninggal. Kapan meninggalnya Pak Ustadz? Sebelum 1 Syawal. Wajib zakat atau tidak? Misalkan ibu punya keluarga meninggal sebelum masuk 1 Syawal, sebelum takbiran meninggal, minimal di Ramadan tanggal 30 atau 29. Belum ada pengumuman kalau nanti malam takbiran, meninggal sorenya. Bayar zakat atau belum? Kenapa? Karena masih masuk waktu sunnah. Jadi kalau ada orang misalkan sudah bayar zakat, orang tua saya Pak Ustadz bayar zakat di malam 2 Ramadan, hari ini misalkan. Tiba-tiba, mudah-mudahan panjang umur orang tua kita yang masih hidup, meninggal di tanggal 30 Ramadan, belum masuk 1 Syawal, maka dia tidak punya kewajiban, tapi jangan diminta. Kalau sudah bayarkan ke Masjid Al-Mulisin, Pak Ustadz, mohon maaf, saya mendengar kajiannya Ustadz Nuruddin. Orang tua saya kan udah bayar zakat fitrah. Rupanya bapak saya meninggal sebelum 1 Syawal. Mana saya minta lagi? Pelitnya, ya. Paham maksudnya kan? Jadi sebenarnya dalam hukum boleh diminta lagi karena waktu bayarnya waktu sunnah. Karena meninggal sebelum 1 Syawal. Tapi jangan pelit kali lah nampaknya. Kikir, medit, bakhil, Masya Allah. Tolonglah Pak Ustadz, orang tua saya meninggal sebelum 1 Syawal. Tolong itu Pak Ustadz. Malu kira-kira nggak mau ngambil? Malu. Kalau tetap tak diambil, jadi sedekah. Paham sampai di sini? Nah, sampaikan ke orang-orang. Jadi kalau berojol aja, nggak usah ditahan-tahan. Ini tak betul. Ini namanya masalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini kita bayarkan di bulan Ramadan karena wajibnya di situ. Jadi di bulan Ramadan ini tiga-tiganya ibadah dilakukan. Pertama, ibadah badaniyah, yang kedua ibadah maliyah, yang ketiga ibadah qalbiyah. Hati dijaga. Jadi misalkan kan kata Nabi, in satamahu ahadun qatalahu ahadun, in satamahu qatalahu ahadun falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang ingin mengajak mencaci maki ke kita, ada orang yang mengajak kelahi sama kita, ada orang ngajak bergosip dengan kita, katakan kepada mereka, mohon maaf, aku sedang berpuasa. Kalau mau bergibah, nanti habis tarawih. Tak betul kawan. Emang malam Ramadan bukan puasa. Jadi jangan dibuat-buat sendiri ya. Kata Nabi, kalau ada orang ngajak berkelahi, kalau ada orang yang mencaci maki, katakan kepada mereka, ini shaimun, saya berpuasa. Tapi jangan ditambah-tambah, gak boleh bergosip, kita lagi puasa. Kalau mau bergosip, pas tadarus itu kita gosip aja. Oh ini tak betul. Malamnya juga termasuk malam Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang akan diampuni dosanya, ibu misalkan baligh ketika haid dulu 9 tahun. Dari mulai usia 9 tahun sampai usia sekarang, kalau ibu berpuasa dengan baik, iman karena Allah, bukan karena siapa, wahtisabat karena ingin menghapus dosanya, mengakui kepada Allah dosanya, dan yang kedua, yang ketiga, malamnya juga tarawih, maka dosa dari mulai ibu baligh sampai sekarang dihapus oleh Allah. Kecuali dosa besar. Dosa besar itu durhaka sama orang tua. Ya perbaikilah hubungan dengan orang tua, minta ampun, bertobat kepada Allah. Kecuali mohon maaf membunuh orang, itu kan dosa besar. Syirik. Itu caranya bukan hanya sekedar diam-diam saja, mengakui kepada Allah. Tobatnya itu kan 3, mandi tobat, sholat tobat, kemudian beristighfar, mengakui dan berjanji untuk tidak melakukan. Itu cara-cara untuk menghapus dosa besar. Dosa kecil semua diampuni oleh Allah. Syaratnya 3.
Yang pertama puasa dengan iman, yang kedua ihtisaban, dan yang ketiga sholat malam. Ini kaitannya dua. Jangan dianggap, kan banyak orang tarawih itu sunnah. Kalau memang ibu tidak mau tarawih, ibu laksanakan sholat malam, sholat wudhu, sholat hajat, sholat tahajud, sholat tobat, sholat witir. Kapan? Kalau mau bagus setelah tidur. Kapan tuh Pak Ustadz? Sebelum ibu masak, makan sahur, sempatkan ambil wudhu. Yang paling bagus jam 3. Kalau ibu tidak sempat sholat tarawih. Jadi jangan dianggap, aduh gimana aku sholat tarawih? Masih ada waktu. Jadi kalau ada suami, kalau ada anak tak sempat sholat tarawih di masjid, masih ada waktu. Karena sholat tarawih itu diwajibkan, disunahkan itu ketika Sayyidina Umar, namanya tarawih. Kalau Nabi Muhammad itu namanya qiyamul lail. Nabi Muhammad itu sholatnya bukan sholat tarawih namanya. Sejak Sayyidina Umar disebut sholat tarawih. Kenapa? Tarawih diambil kata roha. Roha itu apa artinya Ustaz? Istirahat. Kenapa setiap sholatnya orang itu istirahat? Istirahat dengan apa? Subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ladzi la yamutu wa la yafutu abada. Atau dengan baca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi radhiyallahu anhu, kan gitu kan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa firatan wa rahmah, kan gitu kan. Nah, itu namanya istirahat. Jadi zaman Nabi, kalau Nabi dengan Siti Aisyah itu 8 rakaat, 4 salam, masna. Sholatul lail masna kata Rasulullah. Sholat malam itu 2 rakaat, jadi 2 rakaat, ada 8 rakaat, ada 4 salam. Tapi kenapa rakaatnya sedikit zaman Nabi? Rakaat pertama Nabi Muhammad Al-Baqarah. Berapa Al-Baqarah? Berapa lembar? Panjang. Jadi kalau pengen ibu sholat, sebenarnya kalau ikut Rasulullah, kalau pengen sholat tarawih atau sholat malam, rakaatnya sedikit, bacaan Qur'annya dipanjangkan. Maka disiasati oleh Sayyidina Umar, tak ada umat yang bisa mampu seperti ini. Akhirnya bacaannya disedikitkan, rakaatnya dibanyain 20 rakaat. Tapi kalau di Batam sudah lumrah Pak Ustaz, ayatnya sedikit, rakaatnya 8 rakaat. Boleh Pak Ustaz? Ya boleh, namanya juga sunnah daripada tak tarawih. Banyak orang sekarang berdebat kan, aku 20, kamu berapa? Bid'ah, 8 salam. Berantem. Rupanya pulang ke rumah tak sholat tarawih dia. Nah, tak betul kan? Ketawalah orang-orang yang tak sholat tarawih itu. Jadi tak usah. Yang paling penting kita jangan sampai cari sholat yang paling cepat. Ada sholat Allahu Akbar, subhanallah, dalin, min. Langsung. Assalamualaikum. Allahu Akbar. 5 menit 20 rakaat. Nah, itu tak betul, itu tidak ada tumakninah. Ada di mana? Di TV bukan ya? Oh, di kining betul itu. Nama? Biasa di kampung-kampung. Kalau di sini alhamdulillah. Iya. Jadi intinya Bu, kalau ibu tidak mau tarawih ke masjid, sholat malam. Sholat malam kan banyak. Lakukan sholat wudhu, sholat tobat, sholat hajat, sholat tasbih, termasuk seperti ini kalau dilaksanakan di malam. Jadi kalau yang diampuni dosanya bukan hanya sekedar puasa. Man shoma ramadhana imanan wa man qama ramadhana imanan. 2 mengikat ini. Jadi kalau ada orang berpuasanya baik, bisa nggak diampuni? Misalkan ada tanya, Pak Ustadz, dosa saya bisa diampuni nggak? Karena saya puasanya iman dan ihtisaban nih. Tapi kamu tarawih, itulah Pak Ustadz tarawih tak sempat Pak Ustadz. Enggak, itu syarat. Sama dengan kita berbuat dosa, jangan sampai 30 full siang dan malam. Jangan hanya siangnya saja menghindar. Nah itu, jadi ibadah qalbiyah itu apa Pak Ustadz? Jadi di bulan Ramadan itu semuanya dilakukan ibadah badaniyah iya, ibadah maliyah iya, ibadah qalbiyah iya. Apa maksudnya ibadah qalbiyah? Kalau ada orang mengajak caci maki, jangan sampai kita berbicara yang kotor. Hati kita bersih. Jadi selama Ramadan kita tidak mencaci maki, memfitnah, menjelekkan orang, selama itu juga kita dapat pahala. Jadi plus, double pahala kita, triple. Karena ibu bergeraknya saja sudah ibadah. Tidur ibu itu ibadah. Tapi jangan disangka ini hadis. Tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi jangan gara-gara ibu dari fajar sotek, dari subuh sampai maghrib tidur terus.
tidur itu ibadah. Bukan, maksudnya pergerakan tubuh kita selama berpuasa itu ibadah. Kenapa? Karena pakai jilbabnya jilbab karena dia lagi berpuasa, berjalannya orang berpuasa. Nah, itulah kenapa bulan Ramadan menjadi bulan istimewa, karena satu-satunya bulan yang disepil oleh Allah dalam Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Kenapa jadi istimewa? Salah satunya karena kita sudah selangkah lebih maju akan dijauhi dari setan. Buktinya Pak Ustaz, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka di bulan Ramadan surga selebar-lebarnya. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dikunci rapat-rapat neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu, dikerangkeng, diborgol, diikat di bulan Ramadan setan-setan. Pertanyaannya, betulkah setan diborgol? Ayo, gimana maksudnya? Itu Nabi yang mengatakan di bulan Ramadan diikat setan. Tapi kalau saya tanya sama ibu, betulkah diikat? Tidak. Kenapa? Karena masih banyak Pak Ustadz di Tiban Center, di pasar-pasar, di Sungai Harapan banyak rumah-rumah setan Pak Ustadz. Rumah hantu. Kok dibilang rumah setan? Kakinya nampak, kepala tak nampak. Tahu kan? Nah, rumah hantu apa Bu? Kedang. Itu kalau ibu bacakan ayat kursi Allahu la ilaha, aku udah hafal Yasin gitu. Nggak mempan dibaca ayat kursi, pakai cari kursi, lemparkan ke orang hantu-hantu itu. Ini tak betul. Makanya kemarin ada tanya sama saya, Pak Ustadz, suami saya kerja di bangunan. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz saya kasih bekal setiap pagi? Haram, saya bilang itu. Ibu berdosa. Ibu, suaminya sehat Pak Ustadz. Nanti kalau nggak kerja nggak dapat duit Pak Ustadz. Jangan diniatin suami ibu dan ibu suaminya nggak berpuasa, haram. Lalu gimana Pak Ustadz kalau tak mampu? Kalau tak mampu beda lagi. Ibu dari rumah jangan niatin berpuasa, sampai di tempat kerja kalau suami tak mampu boleh buka. Jangan diniatin. Kalau ibu niatin emang betul sampai ke tempat kerja, boleh jadi kata bos, hari ini libur guys. Aduh, aku udah tak puasa. Dosa. Cuman aku udah puasa. Tadi udah habis 2 bungkus nasi padang sama rokok 3 batang. Cemana lah. Aduh bos, kenapa nggak bilang? Kata bosnya hari ini libur, kenapa kau datang? Aku udah sarapan bos dari tadi. Dosa. Jadi caranya ibu tidak ada istilah alasan karena saya suami kerja Pak Ustadz, dari rumah tetap niat puasa. Kalau sampai di tempat kerja sudah tak tahan lagi, sudah sakit perutnya, silakan berbuka. Karena ketika bapak atau suami ibu itu bukanya bukan karena sengaja, karena memang tak mampu puasa. Paham sampai sini? Jadi ketat sekali Allah, tidak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena orang yang tidak boleh berpuasa, artinya boleh buka di bulan Ramadan 4. Pertama, orang sakit. Kata dokter, ibu kalau ibu tetap puasa, lambung ibu bocor, akan meleleh nanti itu. Lambung ibu bocor, luka, jangan puasa. Padahal badan sehat tapi lambungnya tak bagus. Jadi ibu tetap harus ada makanan. Yang kedua, orang melahirkan, menyusui, orang hamil besar, menyusui, melahirkan. Boleh tak puasa? Yang ketiga adalah orang yang tua renta, umur 70-80, aku rasanya sudah tak mampu lagi puasa. Bilang sama anak laki-lakinya. Jadi gimana Mak? Ya udah, bayarkan aku fidyah sebulan 60.000 kali 30 hari, 1.800.000. Kata anak laki-lakinya, tunggu Mak, aku mau tanya sama bini dulu Mak. Takut sama bininya. Mamanya minta duit masih bilang sama bini. Ibu nggak gitu kan sama suami kan? Kalau seperti ini dikit-dikit bini suami ini, berarti dia menyangka kata suaminya surga di bawah telapak kaki bini, bukan kaki orang tua. Mamanya minta duit, suami anak laki-lakinya masih bilang sama bini, mudah-mudahan ibu sayang sama mertua perempuan. Masih ada punya mertua perempuan? Masih ada yang masih ya? Nah, jangan nanti cemburu sama suami, abang ini dikit-dikit mama terus. Aku dari kemarin minta emas tak dikasih. Biasa begitu kan, menantu perempuan sama mertua perempuan banyak, jarang tidak akur kalau satu atap. Yang dipuji-puji sama mama di kampung itu yang jauh di Batam. Itu anakku yang di Batam mantap dia. Karena nggak ngumpul satu atap.
Jadi baunya nggak dicium sama orang. Betul kan? Nah, yang dipuji-puji kan ibu kan, karena ibu sering ngirim duit katanya. Padahal yang banting tulang saudara kita yang di kampung itu. Ya, makanya ibu pahami kalau ibu punya saudara yang ngurusin mamak kita di kampung, pahami. Sering mamak curhat sama kita kan, mamak yang di kampung. Meskipun saya tak punya mamak, saya dengar curhatan orang. Orang tua di kampung tuh sering curhat ngejelekin anak kita yang ngurusin di kampung sama kita gitu kan. Akhirnya karena jelekin, ya udah mak, besok aku kirim 3 juta. Iya, kemarin 1 juta. Oh mama ini mata duitan juga. Jadi ibu jangan sampai cemburu sama mama mertua. Jadi kalau ditanya siapa yang tidak boleh berpuasa, ya orang yang sakit, kemudian orang yang hamil menyusui melahirkan, dan yang ketiga orang yang tua renta, dan yang keempat ya gila maksudnya hilang akal. Jadi tak wajib, dia tak usah puasa. Tapi gilanya bukan karena sengaja. Kalau sengaja gimana Pak Ustadz? Minum minuman khamr sampai 3 botol. Akhirnya bukan cuma mabuk, gila dia. Itu kan sengaja namanya. Tidak boleh. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian bagaimana maksudnya setan itu dibelenggu? Setan dibelenggu kata Nabi itu sebenarnya bukan setan yang betul-betul diikat. Tapi dari saking banyaknya orang beramal, dari saking banyaknya orang beribadah di bulan Ramadan, seakan-akan setan itu dibelenggu. Tak paham Pak Ustadz? Ibu mau bikin acara pengajian di Masjid Al-Mulisin, di Masjid Al-Mulisin ini, acara Maulid Nabi, yang disuruh jadi MC Ibu Rusita misalkan, yang dihadiri oleh berbagai macam majelis taklim, ibu-ibu permata dan BKMT misalkan. Kan besar acaranya. Kata Bu Rusita, ini aku harus konsep ini. Di konsep lah tulisan MC-nya yang bagus, ada pantun-pantunnya. 3 hari hafal Ibu Rusita. Mohon maaf, kasih contoh dulu Bu Rusita. Hafal Bu Rusita sampai di hari H pengajian, karena sudah hafal nggak pakai teks. Rupanya setelah ambil mic hilang semua hafalan. Udahlah hilang begini misalkan. Kenapa? Ditengoknya ada gubernur di bawah. Katanya cuma ibu-ibu masjid taklim, rupanya yang datang gubernur. Jadi seakan-akan kata Bu Rusita, aku kemarin jadi MC, padahal aku udah hafal itu 3 hari. Rupanya perasaan kayak terkunci mulutku, lidahku kayak terkunci, tenggorokanku kayak terkunci. Apakah ada gemboknya? Tidak. Jadi seakan-akan tak sampai keluar semua itu bahasa-bahasa yang sudah dihafalkan. Itu maksudnya. Jadi setan itu bukan diikat, tapi setan itu seakan-akan dikunci dari saking banyaknya orang beramal. Buktinya Pak Ustadz, malam 1 Ramadan Al-Mulisin penuh tidak? Penuh tidak? Ada yang nggak penuh. Tapi ibu nampak orang yang tak pernah ke masjid jadi ke masjid. Ada kan? Tapi tak boleh sebut nama, sudon, ghibah namanya. Yang tak pernah ke masjid, jangankan kalau tak pernah ke masjid jelas tak pernah berjamaah kan. Yang tak pernah sholat sekalipun nampak di awal malam 1 Ramadan. Bahkan orang-orang yang tak pernah sholat sibuk dia bikin marhaban ya Ramadan. Semua marhaban Ramadan, welcome to Ramadan. Bikin VT, wow semuanya bikin VT, ya indahnya Ramadan. 2 hari tewas tak ada lagi ke masjid. Kalau 2 hari masih ada Pak Ustaz. Tapi kalau 10 hari mau lebaran, emak-emak punya sering masjid pun hilang. Kemana? Bikin nastar, bikin kacang bawang. Nah, apa Bu? Iya nih. Dari saking sayangnya Allah kepada kita, dari saking orangnya pengen rindu dengan Ramadan, orang yang tak pernah sholat nampaklah di masjid. Itu apa maksudnya? Seakan-akan setan diikat. Karena udah tak diganggu setan kan saat itu juga. Jadi itu yang dimaksud. Jadi pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya. Maksudnya bagaimana? Seakan-akan pintu dibuka, pintu surga dibuka karena saking banyaknya amal. Sama dengan saya. Ibu-ibu Masjid Al-Mulisin, kalau mau datang ke rumah, pintu rumah saya 24 hours always open. Pintu rumah saya selalu terbuka 24 jam untuk ibu. Apakah memang betul 24 jam saya buka? Tahu maksudnya apa? Datang ke sini di foto sama ibu, saya bikin video, dia bikin status, ala Ustadz bohong, katanya 24 jam dibuka. Ini terkunci.
Maksudnya bukan pintunya yang dibuka, saya akan selalu menerima ibu kapanpun datang ke sana. Paham maksudnya? Jadi yang dimaksud Nabi itu kalau datang Ramadan, pintu surga itu akan dibuka selebar-lebarnya. Bukan berarti pintu surga tinggal masuk nyelonong, tidak. Dari saking banyaknya orang beramal, dari saking banyaknya orang bersedekah, dari saking banyaknya orang berzikir, beribadah, surat-surat tasbih, bahkan seakan-akan pintu surga itu dibuka. Sebentar lagi kau masuk ke surga. Dan dikunci neraka, seakan-akan neraka itu ditutup karena sedikit orang yang bermaksiat. Makanya ketika Ramadan kan banyak razia, tidak boleh beroperasi lagi. Yang warung dulu itu, yang diskotik, mohon maaf, ini ada aturan. Kalau yang bagus pemerintahnya ditutup selama Ramadan. Jadi seakan-akan neraka dikunci, pintu surga dibuka, setan dibelenggu. Paham sampai sini, Bu? Jadi kalau ada yang tanya, katanya setan diikat. Ini dari dulu sering disampaikan, tapi tak paham orang itu. Jadi seakan-akan lidah terkunci karena saya di depan saya ini ada orang besar, Pak Ustadz. Meskipun saya pintar ceramah, Ustadz Nuruddin, kalau ternyata di bawah saya ini ada para kiai dan para pembesar, seakan-akan terkunci. Kenapa? Takut salah terus. Jadi seakan-akan mulut saya terkunci. Paham sampai? Nah, dulu orang yang kenalan, ibu kenalan, masih tunangan dulu mungkin kan. Itu kan ketemu sama abang, waduh deg-degan. Kan ketemu calon suami. Iya kan, ngintip aja dari rumah. Kalau sekarang ngapain ngintip, udah infok-infokan kok. Udah kenal. Kalau dulu kan begitu kan? Iya kan, zaman dahulu ibu ketemu sama calon suaminya aja waktu tunangan, luar biasa itu, deg-degan itu. Jadi seakan-akan padahal nggak ada apa-apa. Tapi begitulah. Paham sampai sini? Karena setan itu, Bu, sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Tsumma la'atiyannahum. Kata Allah, sungguh setan itu akan menggoda, datang kepada manusia, min baini aidihim, dari depannya, tak bisa dari depan, wa min khalfihim, dari belakangnya, tak bisa dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, tak bisa menggoda manusia dari depan, tak bisa menggoda dari belakang, dia datang dari kanan, tak bisa dari kanan, wa an sama'ilihim, sama'ilihim, wa an sama'ilihim, dan dari kirinya. Maksudnya gimana? Ibu digoda melalui ibu sendiri tak bisa. Kalau tak bisa digoda ibu, melalui suami ibu. Tak bisa digoda oleh si ibu, melalui anak ibu. Tak bisa dengan anak ibu, dari saudara ibu, orang tua ibu. Tak bisa setan menggoda dari saudara ibu, dari tetangga ibu. Sama suami baik, sama anak baik, tetangga yang bahaya, ngajak gosip terus. Ternyata dari sini setannya. Tapi jangan anggap tetangga itu setan, tak boleh. Itu tergantung ibu sendiri. Tak bisa dari tetangga, dari hati sendiri. Banyak orang datang ke masjid, bukan yang dicari sopnya, tapi ditengok dulu. Ada musuhku nggak? Kok nggak aku mesti taklim? Itu datang nggak? Datang ke kanjeng nggak mau. Kalau dia datang, aku mana mau? Musuh. Kok datang nggak? Iya datang. Iya, dia punya hutang sama aku. Aku datanglah. Rupanya yang ditunggu hutang datang. Berarti datang ke masjid taklim, datang ke musola, ke masjid. Pak Haji, tolong Pak Haji, sap kanan Pak Haji. Tak bisa Pak Ustaz, ada musuh saya Pak Ustaz. Mau sholat mesti mikirin musuh. Jadi setan sudah. Jadi kalau dia ganggu sholat tak bisa, karena dia rajin sholat. Diganggu dia untuk tidak puasa tak bisa, dia sudah rajin puasa. Tapi sama setan diganggu hatinya. Itulah kenapa ibadah qalbiyah di dalam Ramadan harus betul-betul bersih. Jadi Ramadan ini, Bu, diambil dari namanya Ramadan. Ramadan itu apa maksudnya Pak Ustaz? Artinya panas membara, panas menyala. Kalau ada ibu menemukan besi yang tertanam di dalam tanah, puluhan tahun besi itu akan berkarat. Karatnya menumpuk, udah macam gigi berkaratnya. Mudah-mudahan sehat semua giginya. Ada yang sudah copot? Saya udah copot satu. Oh iya, kalau sudah 40 pasti banyak copot. Saya jujur-jujur aja. Udah tak ada lagi. Mudah-mudahan masih tahan. Itulah tanda kalau kita sudah tua, nggak bisa dipertahankan. Rambut sudah sudah mulai memutih, gigi sudah mulai copot, ini sudah mulai keriput. Mau dipasang macam-macam tak bisa. Sudah mulai keriput, badan dah lemah, ngilu-ngilu kan. Dikit-dikit tiba-tiba ngilu di sini. Itu saya juga merasakan. Itu udah teguran bagi Allah. Kau tak lama lagi turutin, banyak lama. Iya kan? Makanya umur 20 itu masa muda, umur 40 matang, umur 60 nunggu kematian.
Bukan, jangan tersinggung. Nabi Muhammad umur berapa coba saya? Jadi yang umur 60 itu tunggu aja. Ustaz ini sombong kali mentang-mentang saya masih 44. Jadi bukan berarti ini, tapi kalau sudah umur 60 siap-siap untuk berkualitas ibadah. Mudah-mudahan panjang umur sampai 100 tahun. Nenek mau sampai 100 tahun? Enggak kan? Enggak. Mau berapa? Mudah-mudahan panjang umur ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur. Ya kalau bisa 100 tahun lah ya Bu ya. 100 tahun. Janganlah Pak Ustaz 100 tahun. Makanya Bu, di bulan Ramadan dikasih oleh Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada satu malam di malam Ramadan yang kalau beramal ibu seperti beramal 1000 bulan. Berapa 1000 bulan kalau dikus ke tahun? 83 tahun. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan 1000 bulan itu bukan hanya sekedar 83 years, bukan hanya sekitar 83 tahun, tapi unlimited time. Sosok Inggris aja Ustaz. Ada yang catat enak banget. Jadi yang dimaksud alfu syahrin, bahasa Arab itu Bu alfun. Di atas alfun itu tidak ada. Jadi kalau 1000 itu alfun. Kalau orang Arab menyebut 1 juta, nggak ada bahasa Arabnya. Hanya dikalikan saja. Alfu, alfin. 1000, 1000. 1000 nolnya berapa? 3. Berarti kalau 1 juta nolnya berapa? 6. Berarti tinggal ditambah. Alfu, alfin. Tak ada lagi bahasa Arabnya 1 juta, nggak ada. Bahasa Arabnya 1 miliar nggak ada. Kalau Indonesia masih bisa kan 1000, 10.000, 100.000. Bukan kelipatannya. Kalau 100.000 ada, tinggal tambah alfumi'ah 100.000. Tapi di atas 1000 itu tidak ada. Bilangan paling tinggi di bahasa Arab alfun, 1000. Jadi kalau 1 juta tambah alfun lagi, alfun, 1000, berarti 1 juta. Tapi kalau 1 miliar, alfu, alfi, alfin, 3 diulang, 1000, 1000. Padahal itu 1 miliar, ada bahasa sendiri. Apa maksudnya? Yang dimaksud oleh Allah Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, itu tidak terbatas hanya sekedar 83 tahun. Itu maknanya. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Kenapa kita mesti dikasih Lailatul Qadar? Karena kita tidak mampu untuk menghapus dosa. Karena kita tidak mampu masuk surga dengan amal kita. Kecil amal kita. Ibu pulang ke rumah ukur, lebih banyak dosa atau lebih banyak beribadah selama hidup. Ibu yang tahu. Jangan tanya sama orang. Kalau kita hitung, gimana? Kan udah sering saya sampaikan. Satu sehari 24 jam lebih banyak sholat atau lebih banyak tidur? Tidur 8 jam Pak Ustaz. Nyantainya, scroll HP-nya, kelilingnya, gosipnya. Gosip tuh nggak ada gosip Pak Ustaz. Cerita sama suami, sholat paling berapa menit? Kalau makanya kita dikasih hadiah 83 tahun. Mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Jadi Ramadan itu artinya panas. Kalau ada orang menemukan besi yang karat, kemudian biar karatnya terkelupas, dia harus dibakar. Dibakar dengan api unggun yang menyala-nyala, menyala abangku. Ubur-ubur ikan lele, menyala lele. Kalau ibu menemukan besi karat yang numpuk karatnya, biar dia terkelupas, gimana caranya? Besi itu biar bagus lagi, dibakar, karatnya biar hilang. Setelah dibakar lama menyala-nyala, maka terkelupas karatnya. Begitu juga Ramadan. 11 bulan mata kita berkarat, 11 bulan hidung kita berkarat, 11 bulan mulut kita berkarat. Bukan cuma berkarat Pak Ustaz, berbusa kita Pak Ustaz. Mulut kita berbusa ngomongin orang. Pikiran berkarat, hati berkarat. 11 bulan hati kita berkarat, datang Ramadan, siap-siap karat-karat itu dibakar. Kalau ada orang selesai Ramadan masih berkarat, mulutnya masih berkarat, ini Ramadan tidak menjadikan dia beriman. Masih gosip terus, masih ngomongin orang terus, masih jelekin orang. Kemungkinannya 2. Kalau setelah Ramadan dia masih berkarat, berarti karatnya sudah stadium 10. Bukan stadium 4 lagi. Stadium sampai berapa? 4. Stadium 10. Udah kali berkarat. Jadi kalau ada orang selesai Ramadan masih berbuat dosa karena hatinya terlalu berkarat sehingga tak bisa dipanaskan dengan Ramadan, harus dipanaskan dengan puasa-puasa yang lain. Makanya puasa Syawal. Man shoma Ramadan fa'atba'ahu bi sittin min Syawalin fakannama shomat dahr. Siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari sama dengan puasa 6 hari.
Gimana Pak Ustadz? Tapi saya tak sempat Pak Ustadz langsung. Iya, kenapa? Banyak acara halal bihalal, halal bihalal, halal bihalal, akikah, sunatan, nikah, tak sempat. Sebenarnya tidak masalah, puasa dulu, kalau batal tak apa-apa. Kalau saya batal sesuai dengan kondisi. Kalau diajak makan traktir ke seafood, nah berhentilah. Kalau dikasih teri, apa ikan? Nah, Ustadz hargai tamu Pak Ustadz. Saya puasa, saya bilang gitu. Tolonglah cicipin Pak Ustadz, saya sudah masak. Masa apa? Ikan benggol Pak Ustadz. Enggak lah. Tapi kalau mereka ngajak, Ustadz kepiting rajungan, oh siap. Rupanya rajungannya kecil. Udah berhenti pula puasa. Tak betul. Boleh Pak Ustadz kalau puasa sunnah berhenti, boleh. Tak masalah. Caranya menghargai tamu. Jadi ibu nanti bulan Syawal, yang penting di bulan Syawal, tapi lebih bagus ganti bulan Ramadannya. Karena ibu kalau ganti bulan Ramadan, ibu dapat pahala qadha Ramadannya, dapat pahala Syawal, apalagi hari Senin, dapat pahala hari Seninnya. Jadi triple, bukan double. Ketika ibu mengganti bulan Ramadan di bulan Syawal, dapat bulan Syawal, dapat puasa qadha-nya, qadha Ramadan kan pahala juga, namanya mengganti yang wajib. Dan yang ketiga, pas hari Senin atau hari Kamis, kita dapat pahala hari Senin dan Kamis. Jadi kalau di bulan Ramadan dia tidak masih dibakar, kemungkinan terlalu berkarat sehingga tak cukup dengan Ramadan, harus dia puasa lagi biar karatnya hilang. Atau yang kedua, makna Ramadan itu artinya turun hujan. Di Yaman, di Timur Tengah itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, li'ilafi Quraisyin li'ilafi rihlatas sita'i was-shaif. Ada musim sita dingin, ada musim kemarau. Shaif namanya, sita musim dingin, shaif musim kemarau. Kalau lagi musim kemarau, mobil, rumah, halaman itu berdebu semua. Bahkan pohon-pohon pun tidak nampak hijaunya, berdebu. Tapi ketika sudah berganti musim sita, musim dingin, maka turun hujan. Ketika turun hujan itu namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya turun hujan, menghilangkan debu-debu yang berserakan di rumah, di pohon. Artinya apa? 11 bulan mata kita berdebu, mulut kita berdebu, hati kita berdebu, pikiran kita berdebu. Datang Ramadan, diturunkan hujan, hilang debu semua. Kalau masih ada orang yang puasa Ramadan, kalau masih dia berdebu ataupun berkarat, kemungkinan dua, yang pertama karena debunya terlalu kotor, karatnya terlalu berkarat, atau yang kedua, mungkin kurang terlalu panas, mungkin kurang terlalu lebat hujannya untuk menghilangkan debu. Jadi ibu misalkan punya suami namanya Ramadan, datang ke rumah, wahai panas yang telah memanaskan karat-karat di hatiku. Bisa dibikin update status tuh. Atau suaminya yang punya punya istri namanya Ramadhani. Ada kan nama Ramadhani? Wahai hujan yang telah menyirami hatiku. Jadi Ramadan artinya panas dan hujan. Nah, kalau ketemu sama kawan ibu, oi hujan panas. Kenapa? Itu Ramadan. Jadi ibu sudah tahu sekarang arti Ramadan. Yang pertama panas, membara. Yang kedua adalah hujan turun yang menghilangkan debu. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi momentum untuk menghilangkan karat dan debu-debu kita. Maka kita dikasih kesempatan oleh Allah hidup. Kemudian yang kedua, kenapa Ramadan bisa menjadi istimewa? Karena salah satunya Ramadan tanpa disadari menyehatkan badan. Siapa yang paham dengan kanker? Kanker itu bahasa Inggris, cancer kalau bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa kampung saya, kanker, kantong kering. Kalau kanker stadium 4 susah itu. Makanya orang barat itu bisa memberikan tips namanya fasting therapy. Fasting therapy, terapi puasa. Disuruh puasa 1 bulan itu sekitar 8 hari. Itu kalau sudah akut betul. Sudah hipnoterapi, sudah macam-macam lah. Bahkan yang kena ginjal, cuci darah segala macam. Coba puasa. Kenapa? Karena ketika perut kita lapar hari ini nih, dimulai dari subuh sampai ke maghrib, cacing-cacing itu kepanasan semua. Kenapa? Dia udah tak ada lagi. Kalau kemarin kan sebelum Ramadan macam-macam kan. 1 jam pertama mie gacuan, 1 kedua mie ceban. 3 jam kemudian KFC, 4 jam kemudian Ricis, macam-macam masakan junk food. Coba ibu masukkan makanan itu dalam blender. Ibu
ibu masukkan mie gacuan, habis itu mie ayam, habis itu bakso, habis itu cilok, cireng, cimeng, citang. Apa lagi ibu? Masukkan itu ibu, habis itu blender pelan-pelan. Kayak apa bu? Jijik nggak? Itulah isi perut kita. Terus kita mau sombong, lalu kemana-mana kita bawa kotoran. Maka ketika puasa semua itu dihabisin. Jadi kemana itu? Bakteri dan virus-virus itu, dia akan memakan dirinya sendiri. Karena udah nunggu tak ada. Kata si cacing yang dalam ini biasanya sebentar lagi mie gacuan datang, mie cebantan, mana tak ada. Akhirnya daripada dia tidak hidup, dia harus memakan dirinya. Akhirnya virus-virus bakteri di dalam itu dimakan oleh sendirinya dengan virus itu. Paham sampai di sini? Puasa menyehatkan. Makanya ketika ibu-ibu selesai Ramadan, bu, bagaimana puasa ibu? Sudah la'allakum tattaqun bu. Bukan cuma la'allakum tattaqun Pak Ustaz. Berat badan saya turun Pak Ustaz. Alhamdulillah. Berapa bu? Kemarin 80 Pak Ustaz. Sekarang 65 Pak Ustaz bu. 15 kilo. Bertahan 3 hari. 4 hari kemudian naik 20 kilo. Kenapa? Halal lebih halal. Jadi kalau ditanya setelah Ramadan, ibu sehat? Iya sehat. Kenapa? Karena itu bonus dari Allah. Dan itu memang disampaikan oleh Nabi. Sumu tasiku. Berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Jadi ibu tanpa sadari, kalau ibu pengen sembuh dari banyak penyakit, rutinkan minimal Senin Kamis. Kalau Senin Kamis seperti Rasulullah, puasa Daud seperti Nabi Daud. Itu sunnah Nabi. Meskipun Nabi tidak menjalankan. Ahabbus shaumi shaumu Daud. Paling ahabbus shaumi ilallah, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Daud. Nabi cuma berkata tapi tidak melakukan. Itu sunnah. Karena sunnah Nabi itu ucapannya, perbuatannya, persetujuannya. Fi'luhu, qauluhu, takriruhu. Itu sunnah Nabi. Ada juga puasa yang puasa setiap hari. Puasa dahar selama 1 tahun Siti Aisyah. Setelah meninggal Nabi, Siti Aisyah puasa terus. Sebelum itu ada Nabi, namanya Nabi Idris. Nabi Idris ini puasa sepanjang hidup. Jadi setiap hari puasa Idris. Kalau kita tidak boleh puasa Idris, minimal kita puasa Daud. Karena puasa Idris ini tidak disampaikan, tidak bukan sunnah Nabi. Jadi kalau kita mau sehat, Senin Kamis rutinkan. Kalau tak bisa tambah lagi. Kalau bisa tambah lagi dengan Ayyamul Bayd 13, 14, 15 setiap bulannya. Tapi bukan tanggal Masehi, bukan bulan Masehi, tapi tahun Hijriah. Nah, jadi rutinkan. Insya Allah bukan kanker yang semuanya. Insya Allah sembuh. Karena tidak ada ceritanya orang puasa mati. Tidak ada. Makanya dalam kalimatnya itu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelum kamu sudah ada berpuasa. Siapa salah satunya? Puasa Maryam. Buka Quran surah Maryam ayat 26. Fa imma tarayinna minal basari ahada fakuli. Ketika kamu Maryam pergi ke kampung, pasti banyak orang yang nengok kamu dan pasti akan menjelek-jelekkan kamu. Siti Maryam ini ketika hamil besar dia pergi ke tempat yang jauh. Setelah melahirkan pengen balik kampung, tapi malu. Aku kalau balik kampung, aku belum punya suami, sudah melahirkan anak, apa kata orang? Maka turunlah wahyu. Fa imma tarina minal basyari ahadan fakuli. Ketika ada orang yang lewat nanti nengok kamu, menjelekkan kamu, maka kamu ucapkan aja Maryam, falan ukallimal inni nadartu lirrahmani. Saya bernadar untuk Tuhan, untuk Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Falan ukallimal yauma insiya. Inni nadartu lirrahmani sauma. Falan ukallimal yauma insiya. Jadi Maryam itu disuruh puasa. Apa puasanya? Falan ukallimal yauma insiya. Kamu jangan ngomong, jangan jawab sepatah kata pun kepada orang. Kamu puasa. Jadi puasanya Siti Maryam puasa bisu. Kebayang nggak kalau kita juga disuruh puasa bisu? Ustaz, boleh ngisi ceramah Pak Ustaz? Boleh. Kebetulan sampai di sini, oh iya puasa bisu. Kita disuruh puasa dari fajar sidik sampai terbenam matahari, tapi tidak makan, bukan membisu. Jadi puasa-puasa sebelumnya, makanya kalau ke Maryam pakai kata saum, hanya 1 kali disebut Al-Quran. Tapi kalau kita siam itu disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Maka kepada kita ini diwajibkan siam. Itu bedanya kalau nanya apa bedanya saumun dan siam. Kalau saumun itu umum,
Bisa saja puasa bicara, bisa saja puasa diam, bisa saja puasa yang lain. Tapi kalau ke kita namanya siyam. Makanya ayat yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Al-Baqarah dari 183 sampai 187. Itu semuanya. Dari 183 sampai 187 itu semuanya menjelaskan tentang Ramadan. Nah, salah satunya adalah yang terakhir 187, uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kalian, kata Allah, wahai laki-laki, di malam-malam Ramadan rafatsu ila nisaikum, untuk menggauli istri-istrimu. Jadi meskipun siang hari tak boleh kamu bergaul sama istrimu, kata Allah, maka kalau malam halal. Makanya hati-hati kalau siang, jangan. Kalau ada suami, kenapa muka ini kamu bang? Sama ini. Jangan. Kalau hanya sekedar pegang, jangan sampai syahwat. Kalau bersahwat, tidak sampai keluar, mohon maaf, sperma tak sampai keluar suami, maka tidak batal, tapi puasanya tidak dapat pahala. Jadi kalau ibu sama istri, kalau bersentuhan, ibu sama suami bersentuhan, jangan sampai naik syahwat. Kalau ibu naik syahwat, hilang pahala puasa. Puasanya sah. Tapi kalau sampai keluar, batal puasanya, bayar kafarat. Aduh gimana Pak Ustadz, tak sengaja? Cuma ada tak sengaja? Mana ada tak sengaja? Saya Pak Ustadz begitu, Pak Ustadz sama suami. Kok bisa Bu? Tak sengaja Pak Ustadz. Mana ada tak sengaja, orang prosesnya lama Pak. Masuk. Kalau tak sengaja ada air minum, udah kan? Kalau sama suami mana ada tak sengaja? Prosesnya lama, ya kan? Lama prosesnya. Jadi gimana Pak Ustadz kalau sempat begitu? Bayar kifarah. Bayar kafarat, harus puasa syahraini mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tak mampu Pak Ustadz, memerdekakan budak. Harganya sekitar 60 sampai 70 juta. Tak mampu Pak Ustadz, kalau tak mampu lagi, bagikan makan fakir miskin 60 orang. Tak mampu Pak Ustadz, kenapa? Di kompleks saya yang paling miskin. Makanya kalau miskin jangan berlagu. Udah miskin bertingkah pula di bulan Ramadan. Saya ngomong gini, ini ada juga zaman Rasulullah. Ya Rasulullah, saya menggaul istri saya. Astagfirullahaladzim, kata Rasulullah, di bulan Ramadan. Ya udah, kamu puasa 2 bulan. Gimana puasa 2 bulan ya Rasulullah? Puasa sehari aja enggak. Ya udah, kamu bisa merekakan budak. Enggak ada ya Rasulullah. Ya udah, kasih makan fakir miskin ya Allah, ya Rasulullah. Di kompleks saya, di tempat saya paling miskin ya. Astagfirullah, kata Rasulullah. Udah miskin bertingkah pula orang. Akhirnya Rasulullah ambillah kurma 2 karung milik Rasulullah. Ini kurma kau bagikan sama orang fakir miskin. Itu Rasulullah, solusi tepat. Jadi tak perlu banyak-banyak. Jadi apa maknanya? Kalau ibu sampai seperti itu, bagikan makan fakir miskin, tapi tetap ganti. Itu namanya kifarat. Makanya bedakan kifarat dan fidyah. Kalau fidyah itu hanya memberikan makan, kalau dikuruskan ke uang 60.000. Basnas itu 60.000. Jadi kalau ada orang yang hamil menyusui, ketika dia tidak berpuasa, kan boleh tidak berpuasa, tapi dia khawatir dengan anaknya, dia bukan hanya sekedar berpuasa mengganti puasanya, tapi juga bayar fidyah. Jadi ada seorang hamil besar, atau dia menyusui, atau dia melahirkan, boleh tak puasa Pak Ustadz? Boleh, silahkan. Jadi gimana caranya? Caranya orang yang hamil atau melahirkan, kalau niat dia tidak puasa karena khawatir sama anaknya, ada unsur anak, dia bukan hanya qadha, tapi bayar fidyah. Nah, kalau hanya takut kepada dirinya, tidak khawatir kepadanya, dia cukup qadha saja. Karena banyak pemahaman orang-orang perempuan yang dia bertahun-tahun hanya bayar fidyah. Kata mama saya, Pak Ustadz, ayat bayar fidyah saja, tak boleh qadha. Qadha tak boleh. Puasa itu wajib. Bahkan kalau ibu punya saudara, punya suami, punya anak, meninggal, tak sempat qadha, ada masih hutang 7 hari atau sampai 14 hari, maka yang menggantikan man mata fa'alaihi shaumun, man mata alaihi siyamun. Siapa orang yang meninggal kemudian dia punya hutang puasa, somah waliyuhu, maka berpuasalah walinya. Kalau suami meninggalkan kita, kemudian ada hutang puasa, istrinya yang menggantikan. Kalau anak ya orang tuanya. Misalkan ada seorang bapak, ayah meninggal, ada hutang 14 hari. Kebetulan saudara ibu 7 orang. Ada di kampung semua, panggil. Ayah dah meninggal nih di Batam.
Jadi gimana? Tolong kalian semua saudara yang di kampung datang ke Batam, ada warisan dari ayah. Langsung. Berapa banyak? Banyak lah pokoknya. Ada 14 miliar. Datanglah 7 orang itu. Kamu 2 hari apa? Puasa. Kirain warisan. Itulah. Kalau warisan kenceng datang, rupanya mewariskan puasa. Jadi ibu tanyakan mama sama bapak atau saudara yang sudah meninggal ada hutang puasa. Ya, makanya orang yang sudah tua renta itu cepat dibayarkan. Nah, paham Bu ya? Nah, jadi puasa ini tidak bisa kita diotak-atik dengan cara selera kita, tidak. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi kalau misalkan kita ada orang yang hamil atau menyusui, maka dia mesti harus membayarkan fidyah selain juga qada di bulan Ramadan. Sampai di mana tadi pembahasan saya? Kemana-mana lah Pak Ustaz tentang Ramadan. Mungkin sampai di sini dulu. Kita akan buka pertanyaan seluas-luasnya berkaitan dengan bulan puasa, berkaitan dengan fidyah, berkaitan dengan kifarat dan lain sebagainya. Silahkan ibu-ibu.